Bacaan leksionari kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 12-18 untuk epistel dan Lukas 17 ayat 12-19 untuk Injil. Perikop ini berkisah tentang 10 orang kusta. Yuk kita simak bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah dari antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Teman-teman dan adik-adik terkasih, pada zaman dahulu, kusta merupakan penyakit yang sangat menjijikkan. Penyakit ini membuat seseorang menjadi najis, sehingga menjauhkan manusia dari sesamanya, karena barang siapa menyentuhnya akan turut menjadi najis, serta menjauhkan manusia itu juga dari Allah, karena tidak diperbolehkan beribadah ke bait Allah. Penyakit kusta melambangkan dosa. Sebagaimana penyakit kusta merusak tubuh manusia, demikian pula dosa merusak jiwa. Dosa menodai, memisahkan kita dari Allah dan sesama. Demikianlah keadaan ke-10 orang ini. Mereka yang telah tersingkir dari masyarakat, ketika melihat Yesus datang, mereka pergi menemuinya, hendak memohon pertolongan dia. Dan Tuhan kita yang penuh belas kasih memandang mereka semua lalu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa harus pergi kepada imam-imam? Sebab orang yang menderita kusta dan telah dinyatakan najis, apabila sembuh harus diperiksa dulu oleh imam, lalu mengadakan upacara penahiran bagi orang ini. Barulah setelah itu mereka akan diterima kembali dalam masyarakat. Maka mereka pun menaati perintah Kristus. Mereka pergi, dan dalam perjalanan mereka sungguh-sungguh sembuh. Bukan main sukacitanya. Mereka pasti ingin cepat-cepat datang kepada para imam, supaya mereka segera melakukan penahiran dan akhirnya boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat. Tetapi dari ke-10 orang itu, ada satu yang ketika melihat dirinya sembuh, memuliakan Allah dan kembali kepada Yesus untuk bersyukur kepadanya. Mungkin yang ada di pikirannya saat itu hanyalah bagaimana ia harus berterima kasih kepada pribadi yang sudah berbelas kasihan dan menyembuhkan penyakitnya. Maka Yesus bertanya, "Manakah yang ke-9 orang lainnya? Bukankah mereka telah sembuh? Tidakkah mereka memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ya, orang ini adalah orang Samaria. Seperti yang kita ketahui bersama, orang Yahudi amat memusuhi orang Samaria. Mereka tidak saling bergaul. Tetapi justru orang asing inilah yang tahu berterima kasih. Dari sikapnya kita belajar untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana orang yang sakit kusta disembuhkan dari penyakitnya, kita juga patut bersyukur karena kita telah dilepaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut oleh Tuhan kita yang agung, Yesus Kristus. Teman-teman dan adik-adik, mari kita semua kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakan rahmat keselamatan. Bersyukur selalu dikala susah maupun senang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.